Pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran biologi kelas 9. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pembelahan sel. Apa tujuan dari pembelahan sel? Tujuan dari pembelahan sel yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Jika suatu organisme mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat, maka yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan itu adalah sel itu sendiri. Semakin besar suatu organisme, maka jumlah sel dari organisme itu semakin banyak. Tujuan pembelahan sel yang berikut adalah untuk perbaikan. Jika di antara kalian jaringan kulit kalian ada yang rusak atau terkoyak, maka yang akan berperan untuk memperbaikinya adalah sel-sel somatis atau sel-sel tubuh. Yang berikut, tujuan pembelahan sel adalah reproduksi. Nah, tujuan dari reproduksi ini adalah untuk memperbanyak diri. Nah, reproduksi sel di sini contohnya untuk manusia adalah pembentukan sel sperma dan sel ovum. Selanjutnya, bagaimana siklus sel ini bisa terjadi? Siklus sel ini terdiri atas dua fase, yaitu fase interfase. Nah, fase interfase ini adalah fase di mana sel itu beristirahat atau fase istirahat dari sel. Nah, dari fase interfase ini maka akan masuk ke fase yang pertama adalah fase G1. Nah, fase G1 ini di mana penambahan ukuran sel, kemudian organela-organela sel mulai mempersiapkan diri untuk mulai pembelahan. Kemudian di fase S atau sintesis, di sini terbentuknya sintesis DNA atau adanya sintesis DNA di fase S ini. Kemudian dari fase S ini maka terjadi fase G2. Nah, di fase G2 ini sel sudah mempersiapkan diri untuk membelah. Nah, tentu saja di fase G2 ini sel membutuhkan energi yang sangat-sangat besar. Nah, fase yang kedua adalah pembelahan. Nah, untuk pembelahan ini sendiri ada 4 tahap, ada tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, untuk pembelahan yang pertama, pembelahan itu ada 3 ya, yaitu pembelahan secara amitosis atau pembelahan secara langsung. Itu biasa terjadinya pada bakteri dan amoeba. Itu terjadi pembelahan secara langsung. Kemudian ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Mari kita bahas satu persatu pembelahan mitosis. Ciri-ciri dari pembelahan mitosis terjadi pada autosom atau sel-sel tubuh. Satu kali pembelahan tidak terjadi reduksi kromosom, artinya kromosomnya tetap sama. Kemudian sifat anakan identik dengan induknya. Nah, fase-fase dari mitosis yang pertama fase profase. Nah, fase ini membran inti mulai rusak dan menjadi fragmen-fragmen kecil atau bagian-bagian kecil. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Selanjutnya akan masuk ke fase metafase. Nah, fase ini kromosom berada pada bidang ekuator atau bidang pembelahan. Kenapa kromosom ini tepat berada di bidang pembelahan atau bidang ekuator? Karena diikat oleh benang-benang spindle. Jadi ini yang warna-warna kuning, kemudian yang seperti ini kayak tali-tali ini adalah benang-benang spindle. Selanjutnya masuk ke fase anafase, di mana setiap kromosom ini akan berpisah menuju ke kutub masing-masing atau akan menuju ke
sentriol masing-masing ya. Nah, setelah mengalami fase anafase, maka fase yang terakhir adalah telofase. Nah, fase telofase ini akan terbentuk dua sel anakan yang sama dengan induknya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada cincin pembelahan. Nah, di sini cincin pembelahan atau selnya akan mengalami yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, sehingga terbentuknya dua sel yang sama atau yang identik dengan induknya. Nah, selanjutnya fase meiosis. Ciri-ciri dari fase meiosis adalah terjadi pada gonosom atau sel-sel kelamin, kemudian terjadi reduksi kromosom, sifat anakan berbeda dengan induk. Nah, mari kita lihat. Nah, ternyata pembelahan meiosis ini terjadi dua tahap ya, terjadi dua kali pembelahan ya. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, untuk profase 1 itu sama, hampir sama pembelahannya dengan mitosis. Cuman di sini yang membedakan adalah kromosomnya itu separuh dari induknya. Separuh dari induknya, karena ada dua induk, maka separuh-separuh yang dipakai. Jadi misalnya kromosom-kromosomnya di sini untuk profase 1, di sini kromosom-kromosomnya itu menggandakan diri ya di sini. Nah, tetap saja intinya akan rusak jadi bagian-bagian kecil. Kemudian terbentuk gelendong pembelahan kayak gitu. Kemudian benang-benang kromatinnya itu mulai memadat, membentuk kromosom yang homolog atau kromosom yang sama. Kemudian terjadinya pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Nah, berarti di profase 1 ini sudah terjadinya pindah silang ya. Nah, kemudian masuk ke metafase 1, berarti semua kromosom berjejer pada bidang pembelahan ini atau bidang ekuator. Kemudian ke anafase 1, berarti masing-masing kromosom homolog ini akan memisah dan bergerak ke kutub masing-masing. Selanjutnya ke telofase 1, terbentuklah dua sel yang haploid ya di sini. Terbentuk dua sel yang haploid. Kemudian dari dua sel yang terbentuk ini maka akan mengalami profase 2. Nah, untuk profase 2 membran inti mulai rusak ya, berarti sama saja ya kayak profase 1 tadi. Membran intinya mulai rusak, kemudian terbentuknya kromatid, kemudian bergerak ke bidang pembelahan ya. Kemudian pada fase metafase ini kromosomnya udah mulai berjejer lagi pada bidang pembelahan, ini juga sama. Kemudian fase anafase ya, masing-masing kromatid berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan, ini pun juga. Kemudian di fase telofase ini terjadinya pembentukan sel ya. Jadi dari sini akan terjadi dua sel, begitupun ini akan terjadi dua sel, makanya jadinya 4 sel. Makanya terbentuk yang haploid atau N. Jadi hasil akhir dari pembelahan meiosis adalah menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami tentang pembelahan sel. Selanjutnya kita akan belajar di pertemuan selanjutnya tentang alat-alat reproduksi dari laki-laki dan perempuan. Sampai jumpa.